Dengan pekerjaanku di majalah itu, nggak ada alasan sama sekali untuk mengurangi kebahagiaan kita berempat selama ini. Aku tetap merawat, mengasuh, mendidik, dan mencintai anak-anak kita seperti dulu-dulu. Aku tetap Besok pagi tolong bangunkan aku lebih pagi-pagi lagi. Jam 4. Gak usah pergi, Mas. Barusan kamu ngomong apa? Mas nggak usah lagi jadi perantara jual beli tanah di pasar minggu itu. Kenapa? Kamu malu punya suami jadi calo tanah? Aku nggak pernah malu terhadap semua yang Mas kerjakan. Karena semua yang Mas kerjakan halal. Dan Mas lakukan dengan menguras tenaga dan cucuran keringat. Lalu kenapa kamu larang? Karena aku nggak ngerti buat apa semuanya itu. Buat apa? Masih juga kamu tanya buat apa aku pontang-panting cari tambahan penghasilan siang dan malam tidak kenal istirahat. Berangkat pagi, pulang larut malam, masih juga kamu tanya buat apa? Buat kau. Buat jujur dan setio. Kalau itu yang ingin kamu dengar dari mulutku. Aku nggak membutuhkan semuanya itu. Aku sudah cukup bahagia dengan yang Mas berikan setiap bulannya. Ini honor aku terima tadi siang. Jumlahnya sama persis dengan yang aku terima selama berbulan-bulan ini. Mas pikir aku ngejar duit ini dengan kerja di majalah itu. Mas pikir aku lakukan karena aku nggak puas dengan uang yang Mas berikan kepadaku setiap bulannya. Mas pikir aku sudah mulai jenuh dengan tinggal di rumah terus mengurus anak-anak. Mas pikir aku sudah mulai mencari kebahagiaan di luar rumah, sehingga Mas seperti orang kesetanan mencari tambahan uang supaya bisa membuatku bahagia. Jawab, Mas. Kau sudah terlalu banyak ngomong malah. Persis seperti yang dikatakan Mbak Yunita ketika tadi siang dia datang ke sini. Persis. Cuma bedanya Mas Bas bilang aku terlalu banyak ngomong. Mbak Yunita bilang aku terlalu banyak ngoceh. Tapi sekarang ini sudah saatnya aku bicara. Meluruskan yang selama ini nggak benar tentang makna kebahagiaan. Mengundang Dek Pandu ke sini supaya tahu bahwa di Jakarta tidak kalah dengan yang di luar negeri. Berapa lama Dek Pandu di luar negeri? Ya, kurang lebih 9 tahun lah. Dan baru seminggu ini pulang ke tanah air. Betul. Jadi belum kemana-mana. Begitu datang, langsung nelpon Pak Yunita untuk dengar kabar Pak sekeluarga. Tentu saja kabar Kemala. Dek Pandu masih mencintainya ya? Jujur ya Mbak, saya masih mencintai. Itu sebabnya saya ingin mendengar keadaannya. Dan kalau bisa, ingin ketemu. Tidak sulit untuk menemuinya. Tapi ya jangan kaget ya, hidupnya nggak bahagia. Rumahnya saja di gang. Dan jangan kaget kalau dia tidak pernah masuk ke tempat-tempat seperti ini karena ya nggak mampu. Oh iya? Saya nggak punya bayangan sama sekali dia memperoleh kehidupan seperti itu. Itulah yang ingin aku katakan kepada Dek Pandu. Siapa tahu Dek Pandu bisa menolong dia mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bantu dia dengan menawarkan pekerjaan bergaji besar buat dia maupun suaminya. Demi Kemala yang Dek Pandu cintai. Bisa saya mendapat alamatnya Mbak?
Mau cari siapa, Pak? Ibu Kemala ada, Bu? Belum pulang dari ngantar anak-anak ke sekolah. Saya akan tunggu. Silahkan masuk. Terima kasih. Saya duduk di teras saja. Lanjutkan saja kerjanya, Bu. Iya, Pak. Biasanya Ibu Kemala nggak lama kok. Sebentar juga datang. Silahkan. Mengganti diriku selama aku pergi malam. 2 tahun kemudian aku akan datang. Dan langsung kita resmikan hubungan kita di depan penghulu. Pakailah sayang. Kau tahu aku nggak mungkin memakainya. Kau tahu aku nggak mungkin berpaling dari Mas Baskoro. Dia datang lebih dulu dari kamu, Pandu. Dan aku telah menjanjikan kesetiaan padanya. Pandu? 8 tahun. Wajahmu nggak pernah lepas dari ingatanku malah. Kita ke dalam, Pandu. Ya. Kamu tidak banyak berubah, Pandu. Kapan datang dari Amerika? Seminggu yang lalu. Dan langsung mencari nomor telepon Mbak Yunita di buku telepon untuk menanyakan keadaanmu. Dan tadi malam aku mendapatkan alamatmu ini dari Mbak Yunita. Jadi kamu sudah ketemu dengan Mbak Yunita? Pasti dia bercerita banyak tentang aku. Iya. Dia sangat prihatin dengan keadaanmu. Dan kamu juga merasa prihatin setelah melihat sendiri keadaanku sekarang ini. Malah, kau bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih pantas untuk dirimu. Aku bersedia membantumu. Dan sangat menginginkan kamu mau menerima bantuanku. Apa kamu melihat ada penderitaan terpancar dari diriku? Pandang mataku, Pandu. Apa kamu tidak melihat cerminan kebahagiaan dalam sorot mataku? Tidak kamu lihat, Pandu? Dengan pekerjaanku di majalah itu, nggak ada alasan sama sekali untuk mengurangi kebahagiaan kita berempat selama ini. Aku tetap merawat, mengasuh, mendidik, dan mencintai anak-anak kita seperti dulu-dulu. Aku tetap menjalankan kewajibanku sebagai istri.